Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sobat ngaji dimanapun antum berada, kembali berjumpa di AW channel sederhana yang semoga memberikan kemanfaatan kepada sesama. Sobat ngaji yang berbahagia, atas rahmat dan izin Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat ngaji yang berkenan, silahkan di subscribe channel sederhana saya agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma nafi' warzuqni fahma. Amin. Kita lanjut. Sebelum kita berlanjut kepada materi, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq. Hadisnya hadis riwayat Ahmad yang artinya sesungguhnya aku, dalam hal ini Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pada dasarnya inti dari agama Islam adalah menyempurnakan akhlak. Maka mari sobat ngaji dimanapun antum berada, kita senantiasa meningkatkan akhlak kita menuju akhlakul karimah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini meliputi ini. Yang paling pokoknya adalah pada poin 3.4 menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 4.4 menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sobat ngaji yang berbahagia, pernahkah antum semua melihat orang-orang ini berseliweran di televisi atau sosial media? Oke, ternyata orang-orang ini adalah para nabi palsu. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan diakui oleh orang-orang yang katanya adalah umatnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini yang paling fenomenal di antara orang-orang ini adalah yang ini. Ini namanya Lia Eden. Awalnya dia hanya mengaku sebagai seorang nabi. Lalu dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Lalu yang paling parah, dia akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Nah, kalau yang ini Ahmad Musaddiq ya, dia membuat gerakan namanya gerakan Gavatar, gerakan Fajar Nusantara. Kalau ini Eyang Endet, ini juga seorang yang ngaku sebagai nabi tapi untuk tujuan komersil ya, untuk tujuan komersialisasi, dan justru dia melakukan hal-hal yang asusila terhadap para jamaahnya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Inilah fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Padahal apa? Padahal sudah jelas yang menjadi nabi terakhir, yang menjadi khataman nabiyyin wal mursalin adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat ngaji yang berbahagia, jadi ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, bahkan mengaku sebagai malaikat, janganlah dipercaya. Karena dalam keyakinan kita, dalam kepercayaan kita, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bahas pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Agar apa? Ini poinnya adalah agar selamat di dunia dan di akhirat.
bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Mengimani Rasul merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Ketika seorang mengatakan dirinya beriman, lalu dia mengimani adanya Allah, mengimani ada malaikat, mengimani ada kitab, tapi dirinya tidak mengimani adanya Rasul, maka keimanannya tidak berlaku karena ada satu komponen yang ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma hanya mengakui saja, tapi harus mengikuti, menerima dan menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perintah beriman kepada Rasul terdapat dalam surah An-Nisa. An-Nisa itu surah yang keempat, ayat ke-136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa? Kalau di sini disebutnya Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Lah, ada yang bertanya-tanya, berapa sih jumlah nabi dan rasul yang sesungguhnya? Yang sering kita lihat, yang sering kita pahami, yang sering kita dengar, pasti ini ada 25 nabi dan rasul, dimulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang seperti ini ada Adam A.S seperti ini, maknanya adalah Adam alaihi salam. Nah, ini adalah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, sementara jumlah nabi seluruhnya ada 1200, berapa ini? 1024 ini ya. Ya, kita lanjutkan. Jumlah nabi secara keseluruhan ada 124.000 nabi. Jumlah yang sangat banyak. Lalu kalau jumlah rasul ada 315 rasul. Ada nabi, ada rasul. Perbedaan mendasar adalah ketika nabi, dia atau beliau itu hanya mendapatkan syariat dan hanya diperuntukkan untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyebarkan risalah tersebut. Sementara kalau rasul, beliau ini memiliki kewajiban untuk menyebarkan risalah yang ia peroleh dari Allah. Nah, ini ada hadisnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi tentang jumlah nabi dan rasul. Tetapi kita harus berkeyakinan bahwa Allah lah yang mengetahui secara total, secara keseluruhan jumlah nabi dan rasul secara pasti. Nah, sementara sifat wajib rasul
ada 4 ya. Sifat wajib itu artinya sifat yang wajib dimiliki oleh seorang rasul. Ketika sifat ini tidak ada dalam diri seorang rasul, maka dirinya tidak bisa menjadi seorang rasul. Yang pertama, sifat wajib dari rasul adalah siddiq. Lalu ada amanah, ada tabligh, lalu ada fadhonah. Nah, ini sifat wajib. Apa sih siddiq? Siddiq itu artinya seorang rasul itu harus benar, berkata benar, tidak boleh berkata dusta. Benar di dalam niat, benar di dalam perkataan, dan benar di dalam perbuatan. Lalu ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Lawannya apa? Lawannya adalah khianat. Lawan dari amanah atau dapat dipercaya adalah al-khianah. Lalu tabligh. Tabligh itu artinya seorang rasul harus menyampaikan apa yang ia peroleh, risalah yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Seorang rasul harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena seorang rasul pasti akan mengalami pertentangan, mengalami gejolak di dalam dakwahnya, sehingga beliau harus cerdas untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan agar dakwah tetap bisa dilaksanakan. Nah, kalau sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul, yaitu al-kidhib. Al-kidhib. Apa al-kidhib? Al-kidhib itu artinya dusta. Lalu al-khiyanah tidak dapat dipercaya. Lalu al-kitman artinya menyembunyikan. Lalu al-biladah, ada al-biladah atau boleh juga dikatakan al-baladoh atau baladoh. Baladoh artinya bodoh. Mustahil seorang rasul itu bersifat baladoh. Mustahil rasul bersifat bodoh. Karena ketika rasul bersifat bodoh, maka akan kesulitan untuk mengatasi tantangan zaman bertepatan dengan umatnya. Lalu ada yang namanya sifat jaiz. Jaiz artinya sifat yang secara keumuman ada pada diri rasul, seperti lumrahnya manusia atau al-a'rad al-basyariyah. Misalnya apa? Rasul ya sedih, rasul ya bahagia, rasul ya membutuhkan makan, rasul ya minum. Nah, itulah yang dimaksud seperti yang dimaksud dengan sifat jaiz atau al-a'rad al-basyariyah. Lanjut. Nah, selain tersebut, di atas tadi yang ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz, rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain rasul. Seperti apa? Seperti ismatur rasul, adalah orang yang maksum. Apa sih maksum? Maksum artinya seorang rasul itu terjauhkan dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan dosa. Lalu ada ittizamur rasul, atau orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Jadi apa yang mereka ajarkan adalah apa yang mereka lakukan dalam kesehariannya. Lanjut. Nah, lalu apa sih tugas Rasul-Rasul Allah? Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah itu apa? Risalah adalah ajaran. Risalah adalah tuntunan. Risalah adalah syariat. Lalu yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah. Semua Rasul-Rasul Allah pada awalnya adalah mengajak kepada tauhid, baru nanti masuk kepada komponen-komponen selanjutnya, misalkan syariah. Lalu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Lalu menunjukkan jalan yang lurus. Lalu membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Lalu sebagai hujah bagi manusia. Demikianlah
tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa sih hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Pertama, makin sempurnanya iman. Karena apa? Ketika kita hanya mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab, tapi tidak mengimani Rasul Allah, maka pada dasarnya imannya belum sempurna dan harus disempurnakan dengan rukun iman yang lainnya, misalnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Karena apa? Pada diri Rasul Allah, misalnya Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah terdapat suri tauladan yang baik, sebaik-baiknya manusia yang layak kita jadikan panutan di dalam hidup ini. Lalu terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, memiliki teladan dalam hidupnya. Lalu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Kita misalkan mengaku mencinta Rasul, itu tidak hanya cukup dengan mengikuti ajarannya toh, tapi apa? Harus mengamalkan ajarannya, dan pada taraf yang selanjutnya kita harus mengajarkannya atau mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu keterkaitan antara iman kepada Rasulullah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulnya, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa beribadah, tanpa menghambakan diri kepada makhluk-makhluk lain yang sepertinya atau tampaknya memberikan pertolongan, tapi pada dasarnya ketika kita beribadah, ketika kita menyembah pada makhluk lain selain Allah, kita sedang dalam lubang kehancuran di dunia dan di akhirat. Lalu giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang jadi guru ya jadi guru, yang jadi pekerja ya pekerja, yang jadi pedagang ya jadi pedagang sesuai dengan keahliannya. Selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Jadi paling tidak mulailah berdakwah kepada diri sendiri, mengajak kepada diri sendiri, ibda binafsi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri. Lalu kalau sudah bisa mendakwahi diri sendiri, mulailah berdakwah kepada lingkungan sekitar, kepada adik, kepada keluarga, dan kepada kerabat-kerabat terdekat, baru nanti bisa berdakwah dalam cakupan yang lebih luas. Karena Rasul telah mengajarkan, balighni walau ayah, sampaikanlah dari Rasul, sampaikanlah dari Rasulullah meskipun hanya satu ayat. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.